Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan selamat menikmati liburan panjang bagi anak sekolah. Hura, hura, well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Disport semuanya. Ketemu lagi di Disport, Disub Podcast. Yeay, mana tepuk tangannya? Nah, gitu dong, harus semangat ya. Kalau misalnya di kantor ini harus pada semangat. Kalau misalnya kita nggak semangat, kan yang nontonnya juga pada semangat. Benar nggak wargi Disport? Oh iya, wargi Disport, kita pengen nanya nih, bagaimana persiapan wargi Disport untuk menghadapi yang namanya Nataru, Natal, Tahun Baru. Apalagi momennya ini tuh berbarengan dengan libur sekolah. Wah, panjang banget ya liburannya. Dengar-dengar katanya tanggal 8 anak-anak baru mulai beraktivitas kembali ya. Ada rencana kemana nih warga Disport? Nah, warga Disport diinformasikan nih bahwasannya perjalanan saat Nataru pada tahun 2003-2004 ini tuh mengalami kenaikan yang dimana sebanyak 39,83%. Banyak sekali ya warga Disport mungkin diantaranya yang berniat untuk berlibur atau berpergian. Wow, dan ternyata nih angka ini tuh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 143%. Dan paling banyaknya berniat untuk liburan itu sekitaran di angka 45,29%. Mungkin momen ini tuh ya karena momennya adalah endemik ya, sehingga mobilitas bepergian itu semakin meningkat daripada tahun yang sebelumnya. Tapi warga Disport, tanpa kita pungkiri bahwasannya transportasi adalah merupakan suatu permasalahan yang dimana ya kita alamin ya, terutama di kota Bandung, yang dimana kota Bandung ini tuh adalah kota yang dikenal sebagai kota metropolitan, kemudian juga sebagai kota yang dimana menjadi salah satu kota tarikan wisata. Jadi nggak heran kalau misalnya kota Bandung memiliki permasalahan dalam transportasinya, entah itu kenyamanan berkendara atau mungkin permasalahan dengan kemacetan dan lain-lain. Nah, untuk libur Nataru ini kira-kira di kota Bandung apa saja sih yang sudah dipersiapkan? Kemudian ada tips and trick dan ada informasi apa sih yang akan disampaikan untuk warga Disport. Dan kali ini kita tidak sendiri karena saya bersama dengan seseorang yang sudah paham betul kira-kira apa sih persiapan untuk Nataru 2023-2024. Berikan tepuk tangannya untuk Bapak Asep Kuswara ama PKB STMM. Jadi beliau ini adalah Kepala Bidang Pengendalian dan juga Operasional Dinas Perhubungan Kota Bandung. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ngelihat Sita kayak rapper ngomongnya Pak, cepet ya Pak. Dikejar durasi kita Pak. Ya, harga dikejar sewanya tayang, ya. Iya, kejar tayang karena memang harga sewanya mahal Pak. Bapak apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ya. baik. Harus selalu sehat, fit Bapak. Apalagi kan ini bentar lagi kita mau Nataru ya Pak. Natal Tahun Baru. Ada cuti Bapak? Saya tidak pernah cuti dan Serius, tidak Pak? pernah ada kalender yang merah gitu ya. Wah, luar biasa sekali loyalitas loh. Ini patut dicontoh ya Pak, terutama oleh Sita. Oke. Nah Pak, saya pengen tahu nih, mungkin juga bisa diinformasikan untuk warga Disport. Sebenarnya persiapan tersendiri dari Disub Kota Bandung apa sih untuk menjelang Nataru ini? Jadi persiapan untuk menjelang Nataru 2024 Disub sudah mempersiapkan, yaitu salah satunya adalah sarana, prasarana dan perlengkapan ya. Kalau sarananya seperti angkutan di terminal itu ada dua ya. Ada dua tuh di terminal Cicahem dan di terminal Lipanjang. Oke. Jadi kami koordinasi kolaborasi dengan KSO. Ada berapa gitu ya persiapan untuk menjelang Nataru ini. Ya mungkin dalam hal ini untuk di terminal ada bus akap ya. Akap itu bis antar kota, antar provinsi, yaitu di 189 unit. Untuk AKDP angkutan ini dalam provinsi itu ada 278 unit. Itu untuk di terminal Lipanjang. Oke. Dan untuk di terminal Cicahem untuk akapnya 93 kendaraan, untuk AKDP-nya 70 unit. Itu salah satunya. Terus keduanya untuk persiapan kami butuh rambu RPPJ, kami sudah siapkan.
dan begitu juga perlengkapannya apa ya, kendaraan untuk AB. Jadi di dalam BISUP itu ada beberapa pekerjaan ya. Salah satunya minimalnya adalah adanya ramcek ya. Ramcek di dua terminal itu dibagi dua shift dari jam 7 sampai jam 14, jam 14 sampai pukul 21. Begitu juga di dalam pengaturan kemacetan. Jadi kemacetan itu ada 33 titik dari di Subkota Bandung, CQ di bidang Dalop itu 217 orang untuk pengaturan lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Begitu juga di Pospam Nataru. Di Pospam Nataru itu ada 10 titik. Itu gabungan kolaborasi dengan jajaran baik kepolisian maupun TNI untuk memantau jalannya arus lalu lintas seperti apa. Baik dari tanggal 21 sampai nanti tanggal 2 Januari. Atau tanggal 3 bagaimana itu situasi nanti di lapangan. Kalau seandainya ada kemacetannya pasti kita diperpanjang untuk Natarunya. Nah seperti itulah salah satu contoh kesiapan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dari sarana, prasarana, begitu juga SDM kami sudah siapkan ya. Jadi untuk personil itu untuk di angkutan itu sebanyak di ATCS, untuk PJU, untuk Ramcek, untuk teknisi Apil, untuk Jukir itu 1.569. Itu jadi kami juga bergerak ya. Siapa bagian PJU, siapa bagian ATCS, siapa teknisinya, jangan sampai nanti pas menjelang Nataru ATCS-nya mati. Bagaimana kita mengontrol situasi lalu lintas? PJU-nya mati. Nah itu. Begitu juga mobilnya misalnya yang mau berangkat itu mogok. Makanya sebelum kita melaksanakan bepergian, karena itu diramcek dulu untuk meyakinkan bahwa karena itu layak jalan dan layak operasi. Itu salah satunya. Begitu juga untuk pospamnya, kami ada di 10 titik, ada sekitar 186 orang. Ya, untuk pengaturan lalu di 33 titik itu sebanyak 217 orang. Jadi totalnya adalah 1972. Itu hari kelahiran siapa? 1972 orang. Itu salah satunya. Ya. Bapak ngomongin lahiran, Sita lahir Desember mau ngasih kado, Pak. Pak, ternyata persiapannya sangat banyak sekali ya. Nggak cuma persiapan kayak orang nikahan ya. Orang nikahan juga kan persiapannya sangat panjang ya, Pak ya. Ini lebih panjang ya, Pak ada ya. lagi sakralnya lagi. Lebih sakral malah kalau ini ya, Pak. Tapi yang menariknya itu kan tadi sebenarnya informasi yang Bapak Asep sampaikan itu sudah cukup mewakili satu pertanyaan, sudah menjawab semua pertanyaan yang Sita akan sampaikan. Tapi saya pengen runtut satu demi satu ya, Pak. Misalnya seperti jaminan keselamatan berkendara. Untuk warga di spot misalnya adalah penggunaan bis ya seperti yang sudah disiapkan itu kan ada ramcek. Apakah dari Disub Kota Bandung ini sendiri memiliki target nggak sih Pak? Misalnya nih untuk Nataru 2023-2024 kita harus ramcek untuk kendaraan pariwisata, kendaraan umum sekian kendaraan, ada nggak sih Pak target minimal dan maksimalnya? Belum juga Natal sudah kejadian di Bangbayang. Kenapa ya, Pak? Terjadi tabrakan beruntun. Iya. Ada beberapa orang yang meninggal. Itu salah satunya. Makanya kita menjelang Nataru itu ramcek itu bagian dari pemeriksaan kita sebelum berangkat. Ya, walaupun kendaraan itu sudah diuji. Tapi diuji itu hanya dalam waktu itu, tapi setelah diuji kan tidak pernah dicek kembali. Nah, makanya sebelum kita berangkat mobil itu harus diramcek. Ya, ramcek layak jalan dan layak operasi. Layak operasi adalah salah satunya mengenai surat-surat. STNK, kartu pengawasan, SIM, kan itu yang paling pokok, itu yang namanya layak operasi. Kalau layak jalan itu persyaratan teknis dan layak jalan kita diperiksa. Layak jalan adalah satu, mengenai emisinya seperti apa, remnya seperti apa, lampunya seperti apa, speedometernya seperti apa. Itu yang dinamakan layak jalan yang menghasilkan nilai atau angka. Karena ada batasan minimal yang harus ditempuh oleh suatu kendaraan. Ya, kalau ramcek adalah kita hanya melihat secara visual. Ya, misalnya keadaan bannya seperti apa, memenuhi persyaratan testing atau tidak. Begitu juga rem, tekanan angin seperti apa. Ya, kita kocok dulu remnya, buang anginnya, gasnya di full, ngisi enggak, kan gitu. Itu salah satu
pemeriksaan. Begitu juga dalam sistem kemudi, bagaimana kan itu, apakah ada keausan, begitu juga dalam sistem wiper, lampu-lampu. Light jalan itu like untuk diri saya dan like untuk orang lain, itu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya like untuk diri saya tapi untuk orang lain itu percuma. Betul. Salah satu sekarang banyak lampu yang dipakai LED, ya kayak diskotik kan lampunya, di mana-mana dipasang. Tapi lampunya itu salah penempatannya. Seperti lampu LED yang menyilaukan pada saat turunan, karena itu direm, kita ada di belakangnya, kan silau. Nah itu yang dilarang. Sekarang lagi trennya adalah klakson. Nah, Klakson toilet. Ya. Om Tololet Om. Ya, Om toilet. Itu salah satu. Sebetulnya itu gampang. Pada saat di pengujian itu rangkaiannya kita putus aja, baik kelistrikannya maupun dengan anginnya. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengganggu sistem pengereman. Itu yang pertama. Oh, ngeganggu, Oke. ngaruh Pak. Mengganggu. Kedua, Oke. itu ada ambang batasnya. Untuk klakson itu dari 83 dB sampai 118 dB. Oke? Dan tidak boleh bersuara apa-apa. Itu namanya klakson. Jadi tidak ada bunyian yang lain-lain. Ini Pak, maaf saya potong. Kalau misalnya ada pelanggaran seperti itu, gitu kan, kita banyak ngelihat bis di stop sama anak-anak kecil, Om tolong lihat Om kayak gitu. Sebenarnya untuk menindak kayak gitu siapa sih yang berhak untuk menindaklanjuti biar tidak ada pelanggaran? Karena kan kalau pas datang ke sini kita bisa putus. Kalau di jalan bagian saya dengan kepolisian. Oke. Kalau di pengujian bagian yang uji. Oke. Ya. Berarti memang sudah ada pasalnya. Karena apa? Karena persyaratan teknis harus dipenuhi adalah salah satunya klakson. Klakson itu diuji. Berapa keluarannya? 83 minimal sampai 118 dB. Itu aturannya. Dan tidak boleh bersuara apa-apa. Misalnya dipencet itu adan gitu. Walaupun adan itu agama kita yang memberitahu untuk itu nggak boleh. Tetap ya Pak ya. Nggak mau. Makanya untuk anak-anak bagian bidang dalop dengan kepolisian untuk menghimbau anak-anak supaya tidak berada di pinggir jalan untuk meminta klakson, ya. Nah di pengujian coba ditesnya klakson seperti apa. Kalau misalnya bunyinya itu diputus, ya, baik untuk saluran anginnya maupun sistem kelistrikannya. Itu salah satunya. Karena apa? Karena menghambat atau mengurangi sistem pengereman. Karena di dalam kendaraan itu udah sistemnya sistem angin, udah angin murni, tidak kombinasi, Iya, ya. iya. Jadi hanya angin. Kalau angin terganggu, sistem remnya akan bermasalah. Itu salah satu kunci pengujian. Begitu juga di ramcek. Di ramcek kan coba klaksonnya. Kalau itu putusin aja dan tidak boleh diberangkatkan. Itu salah satunya. Jangan sampai karena hal seperti itu sedikit, ya, tapi jadi masalah. Iya benar. Itu. Tapi masih ada yang bandel ya Pak, diputusin kayak gitu lagi. Padahal kalau udah putus mah udah ya Pak ya, jangan dilanjut ya Pak ya. Iya. CLBK Pak. Oke. Untuk yang selanjutnya nih Pak ya, tadi kan ramcek sudah Bapak jelaskan semuanya. Terus juga ini, misalnya saya sebagai orang awam, kendaraan tersebut saya ingin pakai kendaraan umum gitu kan yang sudah diramcek. Oke, orang-orangnya mungkin yang melakukan ramcek sudah mengetahui tuh berkas-berkasnya sudah ada. Tapi kan kalau misalnya kita sendiri yang ingin mengendari kendaraan itu, mana? Jadi mana gini, kita tahu? kalau kendaraan itu sudah diramcek, Iya. jadi ramcek itu tidak sembarangan ramcek. Lihat suratnya, lihat fisiknya. Tapi yang naik kan nggak mungkin pas mau naik gitu Pak. Awalnya ramcek itu dilihat, disamain dulu antara fisik dengan surat-suratnya. Kalau betul diramcek, kalau lulus kita dikasih stiker, dikasih tanda bahwa ini sudah layak untuk dipakai perjalanan untuk umum. Jadi untuk warga semuanya, kalau mau naik angkutan umum itu khususnya bis baik di terminal Cicahem maupun di terminal lebih panjang, lihatlah logo yang menyatakan bahwa kendaraan itu udah layak operasi dan layak jalan. Oke. Dan keselamatan itu tanggung jawab bersama. Nah, itu dia benar. Tanggung jawab bersama bukan tanggung jawab isu, bukan tanggung jawab polisi, tapi semua stakeholder itu bertanggung jawab. Bersinergi ya, Pak? Begitu juga dengan pemiliknya, apalagi supir yang membawanya. Kalau supirnya ugal-ugalan, diperingatkan oleh penumpangnya, diingatkan, Pak, yang dibawa itu bukan barang, tapi orang ingin hidup, nah itu. Ya, Minimalnya ditegur lah baik supirnya. ya.
Nah, Pak, yang Sita pengen tahu nih kan sekarang tuh kan lagi marak juga terjadinya kecelakaan, entah itu bus yang remnya blong, truk yang remnya blong atau apalah gitu. Itu sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan besar tuh ada jam-jam operasionalnya nggak sih? Yang sebenarnya pakemnya tuh harusnya untuk bis jam segini, truk jam segini, tronton jam segini. Ada nggak sih, Pak? Bukan jam-jam berapanya yang Terus dipakai, apa dong, Pak, ya, yang kita harus tahu? tapi dalam sistem pemakaian kendaraan itu tersebut. Oke. Satu, penyebab kecelakaan itu orang, kendaraan, jalan, dan cuaca. Nah, ini yang kita pikirkan. Orang ini jangan terlalu capek, maksimal 4 jam dalam Oke. berkendara. Oke. Terus distribusi beratnya seperti apa? Bawahnya overload atau tidak? Oke. Oke. Jalannya tahu nggak seperti apa? Cuacanya bagaimana? Nah, ini yang kita bahas. Mau seperti apa? Kalau kecelakaan itu, kalau misalnya supirnya tidak paham dalam pengoperasian kendaraan, tunggu akibatnya. Seperti dalam apa? Dalam turunan. Turunan kita itu, kalau mobil biasa itu namanya engine brake. Jadi kalau kita turun dari 3, ya misalnya turunnya tajam, kita oper gigi 2, biar rem itu ngebantu oleh si mesin itu sendiri. Jadi jangan terus dipanteng di rem, ya, karena akan terjadi friksi dan padding. Friksi dan padding karena gesekan terjadilah panas. Jadi sistem pengeremannya tidak akan sempurna, pasti akan agak kegagalan. Ada tekniknya, Pak? Ada. Oke. Jangan misalnya mentang-mentang turunan dinolkan, rem. Oh, nggak Nanti boleh? tinggal nunggu aja keajaiban Allah itu. Nanti akan diaduinnya sama tebing gitu untuk ngeremnya. Oke, Ya baik. makanya kalau turunan itu jangan mentang-mentang turunan dinolkan, ya, Baik, biar baik. ngirit BBM. Tapi harus dibantu dengan namanya engine brake. Betul. Misalnya di 4 kita turun, oper 3, turunnya terlalu tajam, oper 2, dibantu lah. Ngeremnya lepas, rem lepas, jangan langsung direm terus, terjadilah panas, friksi dan padding, nah terjadilah kegagalan sistem rem. Maka dari itu setelah dingin dia berfungsi remnya, itu salah satunya, ya. Oke, nih ini kan ada tayangan video nih Pak yang lagi ditayangkan mengenai video kecelakaan yang sebenarnya terjadi tadi pagi ya. Itu di Cianjur Sukabumi. Bang Bayang. Oh, di Bang Bayang. Itu itu kalau misalnya dilihat dari kronologisnya itu apa sih Pak penyebab terbesarnya kenapa? Penyebab kecelakaannya dilihat supirnya udah tua, Oke. ya, mungkin dia Masih boleh memang untuk sopir tua ya mengendarai boleh kayak gitu? aja, yang penting fit. Tapi kan dia perlu juga istirahat kan gitu. Oke. Dia dari mana dan mau kemana kan gitu. Yang bawanya mobil besar kan, tronton. Terus cara distribusi beratnya seperti apa, ya. Jadi barang itu seperti apa? Ada overload, ada overdimensi. Iya. Yang menyebabkan kecelakaan itu kebanyakan overdimensi. Overdimensi untuk membawa kendaraan lebih. Nah, itu kita bahasnya. Jadi mau seperti apa? Makanya kalau bawa barang itu sesuaikan dengan hasil pengujian. Misalnya di dalam buku pengujian itu barang itu 5 ton, bawa aja 5 ton. Jangan dilebihin. Oke. Kita mampunya 100 kilo. Tapi karena untuk beban supaya besar, hasilnya gendong saya tambahin 100 kilo. Jadi 200 kilo tidak akan mampu kita kan itu. Iya, betul. Jadi di dalam kendaraan itu ada odol, ada opot. Oh, ada odol, aku ada taunya odol doang Pak. Ada opot Odol juga. itu overdimensi dan Overdimensi, overload. Kalau opot, over teknis dan over power. Ya, over power dan over teknis, over. Oke. Jadi sebanyak apapun kendaraan itu masih mampu. Siap. Nah makanya saya ke APM itu harus dibatasi. Mobil misalnya kekuatannya 26 ton. Sudah lebih dari 26 ton, saksinya patah. Nah itu yang lebih bagus. Nih kemudian nih Pak yang menarik lagi adalah ini kan karena kita mau Nataru juga. Banyak orang ke Bandung tuh tarikan pariwisatanya sangat luar biasa. Jangankan nunggu Nataru. Kita weekend aja kan udah luar biasa. Sebenarnya untuk bus pariwisata itu diperbolehkan masuk ke jalan-jalan yang agak cukup 2 mobil nggak sih? Misal Pak, maaf nih ke Aljabar, misalnya udah tahu jalannya cukup 2 mobil, tapi masih ada Oke. aja bus kayak gitu. Itu sebenarnya masih boleh atau tidak Pak? Sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 19, kelas jalan itu ada 4. Baik. Oke. Kelas jalan khusus 1, 2, 3. Kita bahas kelas jalan khusus. Kelas jalan khusus itu panjang 18 meter,
lebar 2,5 meter, tinggi 4,20 meter, muatan sumbu terberat 10 ton. Itu mainnya di tol, itu untuk kendaraan berat. Kelas khusus. Kelas 1, panjang 18 meter, lebar 2,5, tinggi 4,20 meter, muatan sumbu terberat 10 ton. Berarti 10 ton ke bawah. Kalau yang tadi 10 ton ke atas. Itu kelas 1. Kelas 2 untuk mobil-mobil seperti kita. Lebarnya 2,5 meter, kan itu, panjang 12 meter, tinggi 3,5 meter, MST hanya 8 ton. Itu kelas 2. Kelas 3, panjang 9 meter, lebar 2,10 meter, tinggi 3,5 meter. Itu untuk yang medium ke bawah. Kita punya mobil misalnya Avanza, itu kelas 3. Makanya saya kepada teman-teman yang di bidang lain, pasanglah kelas jalan semuanya biar paham dan mengerti. Ya, kelas jalan khusus 1, 2, 3 sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 19 ayat 1. Itulah untuk salah satu pengawasan. Dia melanggar, ada urusannya dengan sanksi. Mau sanksi tilang, mau sanksi misalnya dikandangin. Itu biar ada efek jerah. Salah satu contoh, ada mobil wisata dari Subang, pakai mobil yang panjangnya 12 meter, pulang dari Pangandaran, lewat jalan Wado. Wado itu ke jalan 3 dipaksain, innalillahi kan jatuh, kan itu salah satu. Ya, karena udah salah kelas jalan. Tadi kita udah bahas juga mengenai ramcek, kemudian sarana dan prasarana, terus juga kelas-kelas jalan banyak ya Pak. Nah, sebelum menutup, ini Sita pengen ada pertanyaan juga yang mungkin adalah informasi yang sangat penting untuk warga Disport mengenai pengalihan arus lalu lintas Pak. Sebenarnya yang biasanya menjadi titik-titik kemacetan di Kota Bandung tuh biasanya yang paling banyak di mana sih Pak? Titik kemacetan itu satu di pusat kota, ya, seperti di Asia Afrika karena banyak belanja, ya banyak belanja. Orang Kristen merayakan Natal, orang Islam ikutan belanja, kan itu, ya itu mau udah ilaharnya lah kalau udah bahasa Sunda. Ngiring bingah kan Pak? Ngiring bingah. Orang Islam Idul Fitri, Idul Adha, yang non Islam juga ikutan. Ya, tapi itu makan kultur budaya kita. Betul. Kita sebagai pemerintah hadir dalam melayani masyarakat. Itu salah satunya. Jadi titik kemacetan itu ada satu di pusat kota, ya alun-alun di Pendopo, itu satu. Kedua di pusat-pusat istilahnya yang spot untuk wisata, baik dari Sukajadi ke Ledeng, baik dari Dago yang ke atas ke Dago Bengkok, ke Jajawai. Nah, kami di sini dari Disub bidang dalam itu mengurai kemacetan seperti itu. Misalnya dari Simpang Dago yang ke atas itu terjadi crossing, terjadi kemacetan, parkir liar, menjadi kemacetan, makanya saya atur di sana. Untuk menuju ke Lembang, untuk menuju ke Punclut, ada lewat jalan ke Punclut ke bawah, Dago Bengkok, ada yang ke Jajawai. Nah, di situ titik kemacetan, begitu juga yang ke jalan Sukajadi ke Lembang. Kami dari PPJ, kami atur ke sana, sampai ke atas, sampai ke batas kota yang kewenangan kita, sampai Ledeng ke sana ke Cidadap. Nah, itu kami kolaborasi dengan jajaran kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, baik yang merayakan Natal dan Tahun Baru ataupun kita-kita, karena ini adalah liburnya sekolah. Betul. Weekend macet, long weekend macet, libur sekolah apalagi. Nah, itu. Jadi ini perhatian ya. Walaupun di Kota Bandung itu hanya punya tempat bermain itu hanya kebun binatang, TSM, dan Lembang Zoo sekarang Pak. Dan itu taman lalu lintas. Iya. Yang paling membuat macet dan paling pusing itu adalah kebun binatang. Betul. Yang notabene parkirnya sudah tidak cukup, pengunjungnya banyak, parkirnya di trotoar. Nah, itu gimana tuh Pak? Trotoar adalah untuk pejalan kaki. Tapi udah di trotoar 40.000 lagi Bapak, mahal banget. Ya, makanya jangan parkir di trotoar. Itu sempat naik artikel Satu, kemarin Pak. Uangnya juga entah kemana. Iya. Kedua, merusak fasilitas punya pemerintah Kota Bandung. Iya. Trotoar dibangun oleh uang dari rakyat Kota Bandung. Tapi yang merusaknya orang luar, dapat uangnya orang yang tidak bertanggung jawab dari parkir. Makanya kita sebagai pemerintah, yuk sama-sama kita pikirkan
masalah trotoar yang ada di Taman Sari atau kebun binatang. Mau seperti apa? Padahal di situ sudah ada bolar-bolar untuk menghalangi supaya tidak adanya terjadinya parkir liar. Tapi bolar-bolar itu harusnya maksimal antar bolar dengan bolar itu 1,5 meter untuk menghalangi arus kendaraan itu untuk parkir. Oke. Ya, lagi. Kalau misalnya mau ke kebun binatang, itu kan sebenarnya sempat naik Pak ke artikel parkiran sekitaran kebun binatang yang naik ke trotoar, mana naik ke trotoar, mahal 40.000 pula gitu. Apalagi nanti kan libur sekolah, Nataru gitu kan. Kalau misalnya pengen ke sana, berpariwisata ke sana, terus lahan yang biasanya diperbolehkan parkirnya penuh, solusinya apa Pak? Oke. Di dalam penuh ada Sabuga, ada ITB, koordinasi. Iya. Bisa kan? Jadi yang mau ke kebun binatang itu misalnya anak-anak drop off dulu, turunin supirnya pergi ke Sabuga untuk parkir, selesaikan. Nah, orang Indonesia itu susah untuk berjalan. Ya. Jadi pengennya apapun keluar rumah, mau ke rumah itu pengennya itu sampai tempat tidur. Ya, nggak mau. Ini satu contoh. Saya mau olahraga, ya, mau olahraga di gazebo. Parkirnya disimpan di gedung sate, nggak mau, pengen deket lapangnya, kan nggak boleh di situ. Betul. Padahal mau olahraga juga ya. Itu salah satunya. Iya benar. Makanya saya ingin ada kesadaran dari warga masyarakat semua yang ingin saya mencintai kota Bandung, ya, menjaga, merawat, itu yang ingin saya. Jadi karena ada petugas disiplin, nggak ada petugas seenaknya, itulah. Jadi mari kita dengan edukasi seperti ini, berilah edukasi kepada masyarakat agar memahami ya bagaimana cara parkir yang benar, bagaimana memanfaatkan misalnya punya tanah punya pemerintah itu seperti apa harus dirawat, itulah. Betul sekali. Ini kayaknya ada warga di spot yang udah kena hidayah nih Pak. Kayaknya oh iya ya ternyata trotoar itu uangnya dari wargi, masa dirusaknya sama warga luar gitu kan. Bagi warga di spot yang udah kena hidayah kalau misalnya trotoar itu harus dijaga, mangga untuk episode yang kali ini jangan lupa untuk di-share. Apalagi buat kamu yang baru nonton nih warga di spot, yang lupa di-subscribe dan juga di-share. Betul Pak? Pak, pertanyaan terakhir. Untuk rekayasa jalan itu kira-kira akan dilaksanakan di titik mana saja Pak di Kota Bandung? Situasional. Kalau misalnya di pusat kota, kayak Tamlong Asia Afrika, misalnya terjadi kemacetan, ya baru kita rekayasa. Tapi kalau biasa-biasa aja mah tidak akan. Karena kalau direkayasa, kalau ada penutupan, nanti bukan tambah lancar, ya, tambah kemana-mana gitu. Betul. Nah makanya mudah-mudahan di malam tahun baru atau malam Natal itu tidak terjadilah penumpukan kendaraan. Betul. Yang tidak berarti. Betul. Keluarlah untuk tujuan yang perlu-perlu aja. Kalau hanya untuk nongkrong, mending di rumah sama keluarga. Betul. Satu itu, apalagi sekarang COVID lagi meningkat-meningkatnya. Jagalah dengan teman, jangan sampai berinteraksi terlalu dekat lah. Betul. Karena belum tentu teman kita ini sehat kan, itu ya betul. Minimalnya 1 meter lah. 1 meter ya Pak ya? Iya. Lumayan sambil jaga hudu juga ya Pak ya. Gitu, ya. Kemudian nih Pak, sebenarnya untuk Disub ini sendiri untuk Nataru, kesiapan dari Disub, apakah ada pihak-pihak terkait juga yang berkolaborasi bersama untuk menghadapi Nataru Pak? Nataru itu bukan punya Disub aja. Iya. Bukan punya Pemkot. Baik. Tapi semua orang, semua instansi kita kolaborasi, baik dari jajaran Dinkes, Satpol PP, ya, kepolisian, TNI, kan gitu, bergabung di sana untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi di sini pemerintah hadir, oke? Nah, jadi itu ya, jadi bukan cuma punya Disub aja ya, semua pihak pun bekerja sama. Baiklah Pak, untuk closing statementnya mungkin ada yang ingin disampaikan untuk warga di spot mengenai nanti libur panjang untuk menghadapi Nataru 2023-2024. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pendengar, wargi-wargi Kota Bandung khususnya dan wargi luar Kota Bandung, selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk yang merayakannya. Tapi dari Kota Bandung, Dinas Perhubungannya menyampaikan bahwa kalau pergi ke Kota Bandung, tolong parkir yang sudah ditentukan, jangan parkir sembarangan. Ya, itu salah satunya.
Jadi parkir jangan di trotoar, jangan di pecoret, jangan di es coret. Walaupun tidak ada rambu, tapi menghalangi arus lalu lintas itu tidak diperkenankan. Karena bagi pelanggar parkir akan dikenakan denda derek. Kota Bandung sudah punya Perda Derek nomor 3 tahun 2020, yaitu salah satunya dengan pemakaian kendaraan. Kota Bandung sudah punya derek yang SLV, yang notabene tidak akan merusak kendaraan yang didereknya. Sementara ini dan untuk kedepannya mungkin Kota Bandung kami akan persiapkan untuk membuat derek, yaitu namanya derek doli. Derek doli adalah derek yang diangkutnya dari depan kendaraan. Maka dari itu kepada wargi-wargi dari Kota Bandung, dari luar Kota Bandung, berkunjung ke Kota Bandung, patuhilah peraturan lalu lintas. Sekali lagi, jangan parkir di trotoar, jangan diparkir di tempat hidran, jangan parkir di setelah zebra cross 6 meter, 25 meter setelah apil. Itu bagi warga Kota Bandung dan seluruh warga yang keluar dari Kota Bandung, aturannya harus dipakai. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, dan selamat menikmati liburan panjang bagi anak sekolah. Hurrah, hurrah, well, very good, well. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep, insya Allah kita ketemu Amin, lagi ya amin. Bapak ya. Oke warga di spot, nah itulah ya pembekalan dan ya lumayan lah ya spill informasi mengenai persiapan Nataru. Dan tentunya ini untuk warga di spot dibantu di share biar rekan-rekannya yang lain kalau misalnya ada yang belum tahu informasi mengenai apapun itu bisa mendapatkan sosialisasinya itu jadi kayak nyampe gitu ke mereka gitu kan. Nah buat kamu juga nih warga Kota Bandung ya, jangan merasa saya bukan orang Bandung hanya datang ke Bandung untuk berpariwisata terus kamu tidak menjaga fasilitasnya. Gak boleh parkir sembarangan. Terus juga untuk para kendaraannya juga nih jangan lupa dicek dulu ya Pak ya. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah, awas ya nanti kalau misalnya banyak yang buang sampah atau sampah semakin meningkat kita tutup Bandung, gak boleh ada yang kesini. Baiklah warga Kota Bandung, kalau gitu sih tanya pamit, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye. Mas. Barudak. Cik atuh mikir tong parkir di trotoar, tong parkir di tempat hidran, tong parkir di tempat penyeberangan orang, zebra cross dipakai. Cik atuh ya Allah ya Robi, kan trotoar teh dipakai teh dibangun teh ku duit rakyat, dari rakyat untuk rakyat, makanya dirusak deui ku rakyat. Jadi lamun trotoar alus teh pembangunan kahareupna teh eukeun lain deui, karena Kota Bandung itu masih banyak, masih seueur yang harus dibenahi. Jangan balik lagi trotoar. Trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir. Bandung juara. Well, taat atuh kata gue teh.